Ya menurut saya dengan 20 siswa itu sudah efektif ya, agar apa yang disampaikan guru tersampaikan dengan baik kepada siswa. Kalau lebih dari 20 siswa ya khawatir tidak ada keefektifan atau keefisienan gitu Pak. Kita sekolah bukan hanya sisi bisnis Pak yang kita kedepankan, tapi harus ada sisi sosialnya. Mudah-mudahan dengan adanya makan siang gratis, pembagian susu tiap Jumat juga gratis, ekskul gratis, tanpa biaya apa-apa lagi, merespon masyarakat agar ya bersekolah bergabung bersama kami. Karena kita lebih mengedepankan tahfidz Al-Quran, bahasa Inggris, bahasa Arab, juga teknologi komputer di dalamnya. Walaupun masih di jenjang sekolah dasar Pak. Oh, jadi dengan biaya yang terjangkau pastinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Banten, bersama saya Ahmad Lutfi, dan kita kembali bertemu di acara Bincang Sekolah. Di acara ini kita akan mengupas berbagai sekolah di Provinsi Banten terkait dengan sejarah, kemudian prestasi yang mereka ukir, dan juga visi misi yang mereka emban untuk mencerdaskan anak bangsa. Pemirsa Sobat Kabar Banten, kali ini kita akan mengupas sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Islam Modern Baitus Solihin yang berada di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan di studio kami telah hadir Bapak Maulana Adam Solihin. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam Pak. Ya. Oh, dia panggilnya Pak Adam atau Pak Maulana? Cukup Pak Adam. Pak Adam ya? Ya. Iya. Pak Adam ini adalah salah satu pendiri Sekolah Dasar Islam Modern Baitus Solihin, dan tentu kita ini mengetahui sejarahnya dan bagaimana kiprahnya yang sudah dilakukan saat ini. Ya, Pak Adam. Ya, Pak. Ini Sekolah Dasar Islam Modern Baitus Solihin. Nah, tentu kita ingin tahu ya Pak Adam, sejarahnya kenapa Pak Adam mendirikan sekolah dasar ini. Ya, terima kasih Pak. Sekolah Dasar Islam Modern Baitus Solihin ini saat itu berdiri di 2021. Jadi baru 3 tahun. Okay. Alhamdulillah 3 tahun ini kita merangkak Pak dengan proses yang sangat luar biasa di dalamnya. Kenapa saya mendirikan SD Islam Modern Baitus Solihin ini? Karena memang di lingkungan Kecamatan Petir belum ada SD swasta yang bergerak di bidang keagamaan lebih banyak seperti itu. Dengan melihat kondisi yang diperlukan tersebut, saya berinisiatif untuk mendirikan sekolah swasta ini dengan nama Sekolah Dasar Islam Modern Baitus Solihin. Ya, kenapa Pak Adam dinamakan Baitus Solihin? Ya, Baitus Solihin tersebut artinya rumah bagi orang-orang soleh. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan dinamakannya Baitus Solihin, ya harapan pendiri sekolah terhadap sekolah tersebut yang melahirkan generasi-generasi anak didik yang memang soleh-solehah seperti itu. Saat ini menepati luas lahan berapa? Saat ini seperti yang sudah saya bilang tadi, kita masih merangkak kurang lebih di 1.000 meter. 1.000 meter ya? Iya, baru 1.000 meter. Mudah-mudahan ke depannya terus bertambah ya Pak untuk perluasan. Pak Adam, kita tahu kan ya, sekarang kan sekolah negeri, pemerintah kan sudah menggratiskan ya sekolah-sekolah negeri. Artinya orang tua tidak perlu lagi banyak beban untuk sekolah negeri. Nah, kita hadir, sekolah swasta kan tentu orang tua membayar di situ. Yeah. Nah, apakah orang tua masih tertarik juga untuk masuk ke sekolah swasta? Ya. Di sekolah negeri atau sekolah swasta pastinya membebaskan biaya ya. Tapi untuk SDIM Baitus Solihin sendiri ini
tetap dikenakan biaya bulanan Pak berupa SPP. Karena ya kami membutuhkan juga operasional untuk ekstrakurikuler, kemudian makan siang gratis, yang mungkin di sekolah lain kelas 1, kelas 2 SD itu jam 10 sudah pulang. Tapi di SD kami jam 2 Pak. Pulangnya. Dari jam 7 sampai jam 2. Jadi insya Allah walaupun ada SPP tiap bulannya itu ya untuk siswa itu sendiri Pak. Ya tadi animonya tetap ini ya, tetap besar ya masyarakat. Alhamdulillah responnya sangat luar biasa walaupun memang terkesan mahal ya katanya. Tapi alhamdulillah respon setiap tahunnya sangat baik Pak. Ya ini kan SD Islam modern. Iya. Saya tahu ada SD Islam terpadu, ada SD biasa. Nah, kita kenapa memakai istilah SD Islam modern? Ini berbeda nih dengan SD-SD lain. Sebenarnya hampir sama ya Pak ya, cuman beda di nama saja. Maksud modern di sini SDIM ini akan ke depannya selain siswa itu diajarkan bahasa Inggris, kemudian tahfidz Al-Quran, kemudian bahasa Arab, juga ada pengenalan teknologi Pak, seperti komputer atau laptop seperti itu. Dan itu dikenalkan sejak kelas berapa Pak? Ya, untuk tahfidz Al-Quran atau bahasa Inggris itu dari kelas 1 Pak, kita sudah perkenalkan, tapi untuk bahasa Arabnya kita akan perkenalkan di kelas 4. Dan komputer sendiri rencana kami akan diberlakukan itu di kelas 6. Oh, kelas 6 itu mereka sudah lihai lah ya. Insya Allah. Kalau untuk siswanya sendiri Pak Adam, saat ini sudah berapa? Ya, untuk siswa saat ini 3 tahun 75 siswa. Diawali tahun pertama kita ada perekrutan siswa karena memang target atau kuotanya hanya 20 siswa per kelas. Iya, alhamdulillah dari tahun ke tahunnya selalu selalu tercapai kuotanya. Cuman tahun ini, tahun keempat, Juli ini agak sedikit keteter Pak. Kuota 20 tapi yang mendaftar 33. Jadi kita masih kekurangan kekurangan ruangan Pak gitu. Memang saat ini berapa ruangan yang kita ambil? Saat ini kita ada 4 ruangan. Berhubung respon tahun keempat ini pesat, kita harus menambah 1 ruangan lagi. Dan insya Allah kita sekarang sedang membangun kilat walaupun keterbatasan tadi Pak. Bagaimanapun untuk siswa ya kita harus menyediakan ruangan. Ya Pak Adam, kenapa kita mengambil kelas minimal ya? Itu kan 20 jumlah minimalis. Apakah ada konsep tertentu yang ingin dibangun di sini? Iya, bukan minimal ya Pak. Tiap kelas itu maksimal. Maksimal. Iya, 20 siswa. Karena ya menurut saya dengan 20 siswa itu sudah efektif ya, agar apa yang disampaikan guru tersampaikan dengan baik kepada siswa. Kalau lebih dari 20 siswa ya khawatir yaitu tadi tidak ada keefektifan atau keefisienan gitu Pak. Saya memilih maksimal di 20 siswa per kelas sudah tertuang dalam aturan sekolah kita Pak. 20 siswa itu per kelas itu berapa guru yang itu di situ? Ya. Per kelas itu 6 sampai 8 guru. Bukan hanya saja wali kelas, tapi di dalamnya ada pengajar atau ustadz yang membawahi tahfidz Al-Quran, kemudian Iqro, ada juga bahasa Arab, bahasa Inggris, pramuka, dan mapel-mapel yang lain seperti PJOK, PAI. Jadi tiap kelas itu antara 6 sampai 8 guru yang masuk Pak. Per kelas? Per kelas, per minggunya. Oke, luar biasa ya. Kalau jumlah keseluruhan tenaga pengajar di situ ada berapa? Ya, jumlah keseluruhan pengajar per hari ini per Juli 2024 ada 24 orang ya Pak ya. Walaupun kita baru mencapai kelas 4. Kita belum ada kelas 5, kelas 6 belum. Iya, karena baru ya, baru berjalan 4 tahun, gitu. Mau jalan 4 tahun.
Ya, kalau untuk kurikulum sendiri kita memakai kurikulum apa, Pak? Saat ini untuk kurikulum kita memakai kurikulum Merdeka pastinya ya Pak ya. Tetapi kita juga punya ada kurikulum tersendiri dari sekolah, target dalam menghafal Al-Quran, kemudian bahasa Inggrisnya, kemudian membaca Iqra tadi kita punya kurikulum tersendiri Pak. Oh, yang disusun oleh Tim sekolah. tim sekolah ya. Ya, Pak Adam, mendirikan sekolah di sebuah desa misalnya ya, itu kan tidak mudah ya, karena di situ sudah banyak sekolah negeri, kemudian sekolah swasta yang lain sudah lahir. Nah, ada nggak misalnya ciri khas sekolah ini sehingga sekolah ini bisa membedakan dengan sekolah lain? Saat misalnya orang tua menyekolahkan di sekolah Pak Adam ini kan ada hal lain yang tidak didapat oleh di sekolah lain. Nah, kira-kira keunggulannya apa sih yang ingin dicetak di sekolah ini? Iya, untuk sekolah SDM sendiri di sini yang pertama dari pulang ya Pak ya. Kita pulang jam 2 siang. Jam 2 siang itu mulai dari kelas 1 sudah diberlakukan memang sampai jam 2. Di sekolah sekitar pastinya kelas 1 itu masih pulang jam 9. Jadi kita sudah memberlakukan dari kelas 1 pulang jam 2. Kemudian yang kedua kita langsung memberlakukan ekstrakurikuler. Di dalamnya yaitu tadi ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada tahfidz Al-Quran, dan ekskul yang lain. Kemudian yang membedakan lainnya dari segi pelajaran agamanya Pak, kita sudah balance antara pelajaran umum dengan pelajaran agama di dalamnya, yang memang saya kira sekolah ini dibutuhkan di Kecamatan Petir dan sekitarnya Pak. Saat siswa pulang jam 2, berarti kan dia masuk jam 7? Ya. Berarti ada istirahat berapa kali Pak? Untuk istirahat 1 kali saja Pak, di Isoma pukul 12 sampai 12.45. Di situ selain istirahat juga makan siang gratis kami berikan kepada siswa, juga sholat duhur berjamaah. Untuk di pagi hari memang ada istirahat 15 menit tapi tidak digunakan untuk istirahat keluar kelas. Kita gunakan untuk sholat duha Pak. Di sekolah itu ya? Iya, di pagi jadi sudah hari. ada makan gratis nih ya? Iya, alhamdulillah dari Padahal tahun pemerintah baru akan menggulirkan ya. Tahun pertama kita sudah membuat aturan ekskul dan makan siang gratis untuk hari Senin sampai Kamis. Hari Jumatnya kita juga pembagian susu gratis. Pemerintah yang baru ini akan dilantik tahun ini ya. Kita sudah melaksanakan tapi duluan ya. kami SDIM sudah menyelenggarakan ini 3 tahun sebelumnya. Kenapa punya pikiran seperti itu Pak Adam? Iya, karena yaitu tadi kita sekolah bukan hanya sisi bisnis Pak yang kita kedepankan, tapi harus ada sisi sosialnya. Mudah-mudahan dengan adanya makan siang gratis, pembagian susu tiap Jumat juga gratis, ekskul gratis, tanpa biaya apa-apa lagi, merespon masyarakat agar ya bersekolah, bergabung bersama kami. Dan itu tadi Pak, intinya kita tidak full berniat bisnis, tapi harus ada niat sosialnya di dalam ini. Kalau makan siang gratis ini disiapkan oleh pihak sekolah atau ada pihak ketiga yang menyiapkan? Ya, untuk makan siang disiapkan oleh sekolah Pak. Jadi kita menghadirkan koki, kita masak di sekolah dan kita bagikan setiap siang ke seluruh anggota sekolah. Termasuk guru dapat? Seluruhnya, guru, kepala sekolah pasti kenyang ya? dapat. Insya Allah kita berbagi di dalamnya semuanya ya kebagian gitu Pak. Itu tiap hari tuh makan siang? Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Loh, Jumatnya? Jumatnya kita hanya pembagian susu. Susu itu per minggu ya? Iya. Jadi Sabtu Minggu kita libur. Ya, Pak Adam, kalau misalnya nanti ya siswa membludak, tetap ya kita akan memperlakukan program itu ya? Tetap, karena itu aturan dari awal Pak, kita niatnya memang berbagi. Tetapi kita juga ada pembatasan ya Pak ya, tidak semua siswa kita terima tiap tahunnya. Kalau sudah memenuhi kuota, ruangan tercukupi, ya mohon maaf mungkin yang belum bisa bergabung bersama kami. Ya siapa tahu pemerintah ataupun swasta
yang mau mendonorkan dana untuk pembangunan atau perluasan SDIM, ya bisa menghubungi kami ke SDIM. Bisa langsung ke sana atau menghubungi Bisa, orang-orang. boleh. Ya. Ya, Pak Adam, tentu ini menarik ya. Menariknya karena saat itu tadi, saat pemerintah akan menggulirkan program makan gratis, pemberian susu gratis, kita sudah Lebih awal ya. lebih awal. Ini luar biasa. Saya baru tahu ini ternyata ada sekolah yang makan gratis. Nah, kalau untuk lauk pauk tetap ya berubah tiap hari berubah. Untuk menu dari Senin sampai Kamis kita berubah, Pak. Ada ayam, kemudian ada tempe, ada sayur-sayuran kayak sayur asem, sayur sop baso, itu bervariasi agar siswa ini tidak jenuh. Betul. Ya memang kita sederhana ya Pak, tapi dengan sederhana tersebut mudah-mudahan ya siswa tetap suka terhadap menu yang dihadirkan oleh sekolah untuk makan siang. Dan itu dananya dari? Dananya subsidi silang aja Pak. Kita sekolah ada sejenis uang kas, ya dari iuran masyarakat juga seperti SPP. Kita kelola untuk honor guru tentunya, kemudian honor ekstrakurikuler, dan ketika ada sisa ya kita kemas dalam bentuk makan siang dan susu kita kembalikan lagi ke siswa seperti itu. Untuk makan siangnya sendiri jam berapa? Makan siang kita dari jam 12 sampai 12.45 dikemas dalam ya istirahat, sholat duhur, sholat dan dulu makan atau siang. Makan dulu? Itu tiap kelas bervariasi ya. Bagaimana wali kelas tersebut ya mengaturnya. Mau makan dulu atau mau sholat dulu, itu waktunya 45 menit untuk kegiatan sholat, makan, dan istirahat. Oh jadi sudah dibentuk disiplin waktunya sudah ini ya. Padahal kalau boleh tahu berapa sih SPP setiap siswa? Kalau tidak keberatan untuk menyebutkan. SPP sendiri ya banyak bilang mahal katanya. Jangan sekolah di SDIM, SPP-nya saja mahal. Nah, saya bisa menyebutkan SPP-nya berapa per bulan itu di angka 400.000 Pak. Satu bulan 400.000, anak siswa itu sudah mendapatkan ya di dalamnya makan siang, kemudian tanpa biaya apa-apa lagi. Pendaftaran maksudnya masuk sekolah pun kita belum menentukan biaya apapun. Ujian kita tidak tentukan biaya, jadi intinya masih gratis. Iya. Dan angka 400 saya kira juga masih terjangkau lah ya, karena kan ada juga SD yang lebih dari itu. Kalau untuk siswa sendiri Pak Adam, itu kebanyakan lingkungan sekitar atau dari kecamatan lain? Alhamdulillah kita dari berbagai kecamatan terdekat ya Pak ya. Kecamatan Petir ada, Cikesal juga ada, Tunjung, bahkan perbatasan ke Kabupaten Lebak juga ada. Jadi alhamdulillah 3 tahun ini jalan ke 4 tahun responnya sangat luar biasa. Selain makan siang atau susu gratis tadi, kita juga ada beasiswa Pak. SPP gratis untuk yatim piatu setiap bulan, kemudian yang yatim atau piatunya kita juga ada pengurangan atau bonus-bonus sekian persen untuk SPP Pak. Ya, kalau inspirasi sendiri Pak Adam membangun sekolah kayak gini kan tentu kita punya sebelumnya kan apakah pernah membaca atau melihat sosok yang mendirikan sekolah sehingga kita terinspirasi untuk mendirikan yang serupa. Nah kira-kira apa yang menginspirasi Pak Adam? Ya, dulu sebelum saya mendirikan sekolah memang saya pernah jadi TU ya Pak di SMA Negeri 1 Pamarayan. Kemudian saya juga pernah jadi operator di SDN Serdang. Kemudian di Satap Keramat Watu juga SMP saya pernah mengajar guru TIK. Jadi dari beberapa tahun itu saya honor. Ya baru 2021 saya terbersit ingin mendirikan sekolah, majlis taklim, dan panti sosial sih sebenarnya. Cuman alhamdulillah di 2021 terwujud Pak untuk sekolahnya. Kita awalnya
ngobrol biasa dengan rekan saya mengenai sekolah, dan akhirnya ya dari obrolan ringan tersebut terjadilah gitu pembangunan sekolah ini, Pak. Jadi modal nekat ya? Modal nekat tanpa biaya gitu, tapi didasari niat tadi, alhamdulillah Pak, tahun keempat ini ya responnya luar biasa, dan ada juga donatur setiap bulannya kepada kami, walaupun tidak besar tapi bermanfaat untuk kelangsungan operasional di sekolah. Oh, jadi ini punya maksud gini, misalnya Pak Adam punya keluarga, adik, kakak, yang mendirikan ini keluarga dengan inisiatif dari Pak Adam, atau Pak Adam punya teman, kemudian kita join, atau gimana? Ya, keluarga saya berbeda-beda ya Pak, tidak di lingkungan pendidikan semuanya, tapi mereka berwirausaha masing-masing. Saya mendirikan sekolah ini dengan teman-teman. Teman-teman saya bervariasi, ada beliau kepala sekolah, beliau guru, beliau TU, kami ngobrol-obrol ringan lah istilahnya. Nah, alhamdulillah di 2021 langsung action, dan tahun 2024 ini ya mulai memetik manisnya, mungkin seperti itu, walaupun pengorbanannya luar biasa. Wah, kalau diceritain pasti ini ya. Iya. Pertama kali ngedirin, berapa siswa yang mendaftar? Saat itu tahun pertama kita ada di 20 siswa sesuai target. Oh, langsung ini ya, langsung direspon ya? Iya, langsung respon karena kita juga lewat media promosi ala kadarnya. Kita pasang spanduk, kita bikin brosur, kita juga mendatangi TK PAUD, RA. Alhamdulillah responnya juga sudah langsung luar biasa. Padahal punten Pak, saat itu kita belum ada kelas. Kita masih menyewa di majlis taklim orang tua saya. Jadi pembelajarannya bukan di sekolah tapi di majlis taklim. Dalam sekian bulan kita mendirikan 2 ruangan. Setelah jadi baru kita pindah gitu ke ruangan tersebut. Ya. Dalam analisa Pak Adam, kenapa siswa orang tua di situ misalnya sangat antusias menyambut sekolah itu? Kan yang saya tahu kemarin kita pernah juga bincang dengan sekalian, pertama dia diriin sekolah cuma 5, 7. Lah ini tiba-tiba langsung 20, kan luar biasa ini sesuai dengan target. Iya, ya saya pikir karena di Kecamatan Petir sekitarnya butuh sekolah itu ya Pak ya. Yang kebanyakan dari 20 siswa tahun pertama itu guru Pak. Jadi orang tuanya guru itu pagi sampai siang memang sibuk di sekolah. Jadi menyekolahkan di SDIM ya sekaligus mungkin menitipkan ketika memang orang tuanya pulang sekolah jam 2 langsung menjemput anaknya gitu di SDIM. Dan itu tidak ditemukan di sekolah lain tuh ya? Karena itu tadi mereka pulang. Iya, itulah punya ide kayak gitu gimana itu Pak Adam? Iya, satu itu peluang pastinya ya Pak ya. Dan ide itu yang ngalir aja Pak. Karena saya juga punya anak 4. Bagaimana anak saya juga bisa bersekolah dengan baik. Makanya saya mendirikan sekolah. Anak saya juga sekolah di SDM sendiri Pak. Kelas berapa? Kelas 4 dan kelas 1. Ya, Pak Adam, tentu ke depan ini persaingan tentu akan semakin ketat. Pasti. Ya. Karena sekolah-sekolah negeri maupun sekolah swasta termasuk pesantren akan menitik beratkan kualitas. Nah, ke depan kira-kira strategi apa nih supaya sekolah dasar Islam modern Baitul Salim ini tetap bertahan, eksis? Kira-kira apa yang akan dilakukan ke depan? Ya, tentunya kualitas dari pendidik ya yang terus kita akan tingkatkan. Kurikulum juga kita akan bedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian servis kita Pak sebagai penyedia dunia pendidikan dalam hal ini sekolah dasar, itu tadi niatnya tidak terpaku pada bisnis, tapi kita bagaimana memberikan nilai plus atau nilai lebih agar orang tua siswa puas ketika anaknya dititipkan di SDIM Baitul Sholihin. Selama ini tidak ada keluhan dari orang? Keluhan pasti ada. Keluhan setiap harinya pasti ada mengenai yaitu tadi biaya, SPP yang setiap bulan 400, kemudian kenakalan atau ada
anak yang memang super aktif ya. Oke. Nah itu PR kita bagaimana kita bisa mendidik, membimbing, membina anak-anak tersebut supaya ya lebih tertib seperti itu. Ya, tapi kan orang tua misalnya membayar SPP 400, tentu kan juga terbayarkan juga ya dengan kualitas yang Iya, amin, itu harapannya, Pak. Nah, iya, meskipun ini sekolah baru ya, baru ada 4 angkatan. Kalau bicara prestasi, kan misalnya pernah ikut lomba-lomba, pernah nggak, Pak Adam? Kalau untuk lomba kita pernah Pak renang, kemudian lomba-lomba yang lain ya Pak ya. Cuman ya itu tadi belum waktunya mungkin. Kalau untuk prestasi dalam segi lomba kita baru kelas 1, 2, dan 3 jarang sekali apa ya kelas 1, 2, 3 diperlombakan. Rata-rata ya kelas 4 ke atas. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita akan mengukir prestasi dari berbagai macam lomba gitu Pak. Ya, kalau mimpi Pak Adam sekolah ini akan menjadi apa di Kecamatan Petir? Ya, kalau boleh bermimpi ya menjadi sekolah unggulan Pak di Kecamatan Petir khususnya dan Kabupaten Serang pada umumnya. Tidak muluk sih Pak karena memang sekolah banyak yang fasilitasnya lebih memadai, kemudian servisnya juga yang lebih memuaskan. Tapi setidaknya saya punya mimpi di Petir, Cikesal, Pamarayan, Bandung dan sekitarnya kita punya SDIM yang memang patut diperhitungkan Pak. Dan sekolah ini letaknya terjangkau juga ya sama? Insya Allah kita mempunyai letak yang strategis di Jalan Raya Provinsi Pak, di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Jadi tidak orang tua tidak perlu khawatir lah ya, meskipun disebut Petir, tetap kan ini jalannya yang... Iya, kita di jalan utama provinsi Pak. Ke depan ada cita-cita ingin mendirikan lagi sekolah setingkat di atasnya dari tingkat misalnya SMP atau SMA? Saat ini kita belum terpikirkan karena memang baru jalan 3 tahun Pak. Tapi ke depan belum pasti juga ya Pak ya. Kemungkinan ya bisa jadi, bisa juga memang tetap di SD saja gitu. Oke. Tapi pikiran mungkin ada ya, karena kan kalau sudah ada SD kan berarti sudah ada calon siswa untuk di tingkat ya, SMP. kita lihat nanti respon ke depan Pak. Jika memang responnya bagus, ada masukan untuk penambahan sekolah SMP atau MTS ataupun PAUD gitu ya, kita akan nanti bahas bersama tim Pak. Ya. Terakhir mungkin Pak Adam, apa upaya Pak Adam untuk meyakinkan orang tidak hanya di Petir tapi di masyarakat Banten bahwa sekolah ini nih memang layak untuk menjadi tempat bagi orang tua untuk menyekolahkan anak di sini. Kira-kira apa yang Pak Adam bisa berikan di situ? Iya, untuk SDIM Baitus Sholihin ini kita sekolah alternatif jika memang orang tua ingin seimbang antara ilmu agama dan ilmu umumnya, ya SDIM pilihannya ya Pak ya. Kedepannya kita akan selalu memberikan yang terbaik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita selalu evaluasi kekurangan kita di segi apa, setiap minggu, setiap bulannya kita selalu memperbaiki, karena kita bukan hanya bisnis, tetapi kita juga ada misi sosial di dalam SDIM Baitus Sholihin sendiri ini. Insya Allah mudah-mudahan putra-putri SDIM Baitus Sholihin ketika lulus nanti minimal hafal di 3 juz seperti itu Pak. Karena kita lebih mengedepankan tahfidz Al-Quran, bahasa Inggris, bahasa Arab, juga teknologi komputer di dalamnya, walaupun masih di jenjang sekolah dasar Pak. Dengan biaya yang terjangkau pastinya. Luar biasa ya. Jadi akhlak dapat, ilmu agama dapat, dunia umum juga dapat ya. Amin. Ya pemirsa Sobat Kabar Banten, itulah obrolan kami dengan Ustadz Maulana Adam Sholihin. Beliau adalah pendiri dari SD Islam Modern Baitus Sholihin Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Dari diskusi ini kita berharap
SD ini menjadi salah satu sekolah alternatif, menjadi salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, sehingga SDM sumber daya manusia di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten meningkat. Mereka tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tapi juga menguasai dunia akhirat yang seperti ingin dicapai oleh Sekolah Dasar Islam Modern Baitus Solihin. Saya Ahmad Lutfi mohon undur diri dan kita ketemu lagi di Bincang Sekolah dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.